إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka memiliki telinga tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi puji sedalam syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kembali kita berada di salah satu tempat di antara tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berada di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, kita yang hadir di dalamnya termasuk pula orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pula sisa-sisa usia kita. Salawat dan salam kepada contoh dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun khutbah kita pada kesempatan siang hari ini adalah tentang orang-orang yang disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan binatang, bahkan lebih sesat lagi dari binatang itu, dari binatang itu sendiri. Mungkin kaum muslimin rahimakumullah nantinya tidak akan nyaman kita mendengarnya, akan tetapi itulah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita nantinya hidup di dunia ini tidak seperti binatang. Agar kita hidup di dunia ini tidak seperti binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, siapa mereka yang seperti binatang? Mereka punya hati tetapi tidak memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa binatang kaum muslimin rahimakumullah? Karena binatang itu mereka punya kepala tapi otaknya tidak jalan. Kenapa binatang kaum muslimin rahimakumullah yang mereka pikirkan hanya makan dan kawin saja, sehingga banyak anak binatang daripada anak orang.
Dan yang dipikirkan binatang, kalau nya punya anak, baca roh anaknya nak ketek bisa kadang. Jadi kalau ada orang yang bisanya cuma be anak saja, yang dipikirkannya hanya menggadangkan anak, baca roh anaknya bisa kayu, dapat namu, harato banyak, dan nyuaran ke agama, dan suruh sembahyang je mengaji, mencari ilmu agama, maka sama je binatang. Kenapa binatang kaum muslimin rahimakumullah? Karena ulama mengatakan binatang itu mereka tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat untuknya dan mana yang mudarat. Sehingga binatang kaum muslimin rahimakumullah, kalau dia pergi makannya makan. Dan kalau binatang diberikan makanan dicampur je tubuh, dicampur je racunnya makan. Sama je orang, sebagian orang. Ketika ada orang kaum muslimin rahimakumullah sibuk je dunia, lupa akhirat, maka sama je binatang, sama je hewan. Dah katib angician tu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum muslimin rahimakumullah, siapa saja di antara manusia-manusia yang disamakan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama, disamakan dengan binatang, bahkan lebih sesat lagi dari binatang itu sendiri. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, apabila seseorang kehilangan ilmu agama akan mengakibatkannya lebih jelek daripada keledai, bahkan lebih buruk lagi daripada binatang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada makhluk apapun yang lebih rendah, kata beliau, daripadanya ketika itu. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, yang membedakan manusia dan binatang kaum muslimin rahimahullah, kata beliau, adalah ilmu. Manusia itu bisa muliakan ilmu, dan mustahil tanpa ilmu manusia ada kekuatan. Jadi kaum muslimin rahimahullah, dikatakan para ulama, manusia yang sama dengan hewan, sama je binatang, manusia-manusia yang tidak mau mencari ilmu agama. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, di zaman kita ini serba mudah mencari agama, mencari ilmu agama. Bisa di masjid, kalau tidak ada di masjid, bisa di TV-TV, di YouTube. Tinggal awak bisa membedakan apa indah, mana kajian yang sahih, mana kajian yang betul dari Allah dan Rasul. Mudah, tidak ada nak payah hari ini. Sedangkan ulama-ulama terdahulu, mereka jalan kaki berbulan-bulan baru sampai kaum muslimin rahimahumullah untuk menuntut ilmu. Yang berikutnya kaum muslimin rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis yang hasan, Allah sangat membenci orang-orang yang pertama kaum muslimin rahimahumullah, Allah benci ke orang nan kareh, lagi sombong, suka menghina orang. Allah sombong, kareh, suka main orang. Allah benci dengan mereka. Yang kedua, jawab. Allah benci dengan orang-orang yang rakus, kikir, tamak juara tu, sibuk mengumpul harta, mencari kayu, tapi tidak mau bayar bersedekah. Yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, Allah membenci orang-orang yang suka berteriak di pasar. Allah membenci yang keempat, bangkai di malam hari. Siapa bangkai? Orang-orang yang terlalu kaum muslimin rahimahullah, dari malam sampai pagi tidak ada salat tahajud, tinggal sembahyang subuh, sama je bangkai. Allah sangat membenci yang kelima kaum muslimin rahimahullah, keledai di siang hari. Siapa manusia yang sama keledai siang hari kaum muslimin rahimahumullah? Manusia-manusia yang mereka hanya memikirkan makan saja, parui. Dan berikutnya kaum muslimin rahimahumullah, Allah membenci manusia-manusia yang keenam, yang pintar masalah dunia.
santiang karajo, pandai mencari pitih, pandai ke ladang, berdagang, pandai urusan dunia kaum muslimin rahimakumullah, pandai ke sawah dan lain sebagainya. Tetapi yang ketujuh, mereka bodoh di dalam masalah akhirat. Inilah yang Allah benci dari manusia. Dan mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak termasuk golongan yang pertama ini. Siapa mereka? Mereka yang disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah, oleh Rasulullah dan para ulama, yaitu manusia-manusia yang sama dengan binatang, yang tidak mau mencari ilmu agama, tidak bau saur dan lain sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wa taba'a hawa. Famathaluhu kamathalil qalbi. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamannya seperti kalbi, seperti anjing, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176. Adapun khutbah kedua kaum muslimin rahimakumullah, mungkin juga tidak akan nyaman di telinga kita, yaitu orang-orang yang disamakan dengan binatang yang kedua. Binatang ini ada sekitar kita, anjing. Dan kaum muslimin rahimakumullah, salah satunya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dunia ini adalah bangkai kaum muslimin, dan pencarinya adalah anjing-anjing. Siapa saja yang menginginkan bangkai, maka dia harus mampu bersabar untuk bersama anjing-anjing. Itu kecek sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, siapa di antara awak dia masih sibuknya di dunia, mencari harta boleh, mencari dunia boleh, mencari kaya boleh, mencari nama pun boleh kaum muslimin rahimakumullah, tapi jangan lupa akhirat. Sehingga tak sambung je binatang. Dan berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali pun mengatakan, level manusia tu di atas binatang, di atas hewan dengan cahaya dan akalnya yang dimilikinya sehingga dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Akan tetapi di bawah malaikat, karena manusia memiliki syahwat, hawa nafsu, dan diuji untuk menaklukkannya. Jika ia terbuai oleh syahwatnya, hawa nafsunya, maka level manusia tadi kaum muslimin rahimakumullah setara aja binatang. Kata Imam Al-Ghazali, dah kata katib, sama aja binatang. Akan tetapi kata beliau, jika dia mampu menghancurkan syahwatnya, mengendalikan nafsunya, maka levelnya, kata beliau, akan naik setinggi-tingginya sama dengan golongan para malaikat. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita tidak ingin disamakan dengan hewan. Siapa manusia yang ingin disamakan binatang? Tentu tidak nama. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, bila kita mencari dunia, jangan tinggalkan akhirat. Jangan lupakan akhirat.
Jangan kaum muslimin rahimakumullah mati-matian kita mengejar sesuatu yang tidak kita bawa mati. Tapi kaum muslimin mati-matianlah untuk mengumpulkan bekal yang akan kita bawa mati nantinya. Iman itu kaum muslimin rahimakumullah sama je naik pesawat. Semakin tinggi iman seseorang kaum muslimin rahimakumullah, maka semakin ketek nampak dunia dia. Dan mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama sekali dijauhkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat dan persamaan perumpamaan yang sama dengan binatang. Dan mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa memahami, bisa kita mencari tanda-tanda kekuasaan Allah, bersyukur, dan kemudian mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah dimudahkan pula telinga kita ini untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, salah satunya mendengarkan Al-Quran.